Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Saya percaya bahwa berkat Allah senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5b demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya pernah dicurahati oleh seorang Adi Yuswo gitu. Dahulu pernah menjadi tokoh gereja yang merasa ketika gereja sudah jarang ada yang menyapa. Ya, ketika ke komunitas yang dahulu beliau pernah eksis, sekarang sudah tidak pernah dilibatkan sama sekali, atau bahkan lebih kepada menarik diri. Nah, bahkan di saat sakit dirasa tidak ada satupun yang menjenguknya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kenyataan yang dialami salah seorang Adi Yuswo begitu ya. Nah, terlebih bila sudah berusia senja, sering menderita sakit, anak cucu mungkin sudah sibuk dengan urusannya sendiri, jarang mengunjungi. Kalau mengunjungi pun selalu tergesa-gesa. Bila kangen dengan anak cucu, mereka sibuk dengan laptop dan HP-nya masing-masing. Sering merasa hidup sendiri, lengang, sepi, dan mungkin sebatang kara. Walaupun dia punya anak, walaupun dia punya cucu, tetapi merasa sebatang kara karena mereka sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ada, kalau kita lihat di televisi begitu ya, ada kejadian tragis, ada kakek nenek sudah meninggal dan baru ketahuan karena memang tidak pernah dijenguk oleh cucu dan anak-anaknya. Oleh karena itu banyak yang merasa nyaman hidup di panti wereda, namun suatu saat kangen untuk mengunjungi rumahnya, langsung sedih dan menangis karena rumah yang dibangun dengan susah payah sekarang bisa jadi tidak terurus sama sekali. Nah, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudaraku, kita harus tetap percaya bahwa bisa jadi anak, bisa jadi cucu, bisa jadi siapapun yang dulu pernah dekat dengan kita, sekarang menjauh. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah menjauh. Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita punya kewajiban menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan doa, dengan puji-pujian kepadanya, kita menjalin relasi dengannya. Nah, sebagai penutup, mari kita membaca Mazmur 37 ayat 28b. Sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Nah, saudaraku, sampai selama-lamanya, setiap orang yang dikasihi, dipelihara. Saya dan saudara pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Bisa jadi orang yang tadinya dekat menjauh. Bisa jadi orang yang tadinya membutuhkan kita, sekarang kita tidak dibutuhkan lagi. Bisa jadi. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang paling penting. Semua orang bisa pergi, tetapi Tuhan tidak pernah pergi kepada kita dari kondisi apapun. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah mengandalkan Tuhan, ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kehidupan kami senantiasa dekat dengan Engkau, tidak meninggalkan Engkau, karena kami percaya Engkau senantiasa juga tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.